Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, kita bertemu kembali dengan Ibu di channel Samdong TV. Kali ini Ibu akan mengajarkan materi kelas 8 Bahasa Indonesia, yaitu mengenai informasi yang membanggakan, yaitu tentang teks berita. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Hari ini kita akan belajar materi tentang teks berita. Kompetensi dasarnya yaitu 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Kemudian 4.1, menyimpulkan isi berita membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Selanjutnya, berdasarkan kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini, tentu tujuan pembelajaran kita kali ini kalian harus tahu. Pada hari ini kita akan belajar mengenai berita. Tujuan pembelajaran kita yaitu memahami pengertian berita. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur berita yang didengar dan dibaca. Dan yang ketiga, menyimpulkan pokok isi berita yang didengar dan dibaca. Tentunya anak-anakku, apa yang kalian bayangkan jika mendengar kata berita? Tentunya kamu terbayang mengenai koran, majalah, atau acara berita di televisi. Sekarang ini kan teks berita itu akan kalian dapatkan di mana saja, tidak hanya di koran atau majalah, tetapi kalian bisa dapatkan di portal berita di internet. Lalu apa sajakah yang ada di teks berita? Apakah hanya berita saja? Tentu tidak. Ada banyak hal yang ada di teks berita. Sekarang ayo kita cari tahu bersama. Pertama, marilah kita kenali ya. Kita kenali pengertian dari berita. Jadi, pengertian berita. Berita adalah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang aktual. Artinya, informasi terkini yang sedang terjadi dan faktual, berarti berdasarkan fakta yang sebenarnya. Jadi, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian atau peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Informasi yang disampaikan dalam teks berita itu memiliki sifat aktual dan faktual. Teks berita memiliki berbagai ciri-ciri, yaitu yang pertama adalah faktual, yaitu suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi dan tidak terikat oleh waktu, baik itu terjadi di masa kini ataupun masa lalu. Ciri yang kedua yaitu aktual, yaitu suatu kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi dan sedang hangat-hangatnya menjadi pembicaraan orang banyak atau biasa disebut bersifat kekinian atau baru. Kemudian
Ciri-ciri yang ketiga yaitu unik atau menarik. Teks berita ini tentunya berbeda dengan penyajian dengan yang lain. Artinya berita itu dikemas dengan kata-kata yang menarik sehingga menarik pembacanya. Yang keempat, sistematis dan lengkap. Jadi berita itu disusun berdasarkan kronologis atau urutan terjadinya sesuatu atau terjadinya berita. Yang kelima adalah objektif, yaitu berita yang disajikan benar-benar dan berita yang orang bukan coba-coba tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau opini pribadi. Kemudian yang keenam yaitu bahasa komunikatif, artinya bahasa yang disajikan dalam sebuah berita itu tentunya bisa diterima oleh semua kalangan atau semua pembaca. Tahukah kamu bahwa sesungguhnya unsur-unsur di dalam sebuah berita itu yang kita ketahui disebut 5W tambah 1H atau biasa disebut dengan adik Simba. Di sini Ibu jelaskan kembali bahwa 5W tambah 1H atau adik Simba itu memuat berbagai hal. Yang 5W itu W yang pertama yaitu what, memuat tentang peristiwa yang terjadi. Kemudian W yang kedua yaitu where, memuat di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian yang ketiga adalah when, memuat kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian who, memuat tentang siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya why, memuat mengapa peristiwa terjadi. Dan how, memuat bagaimana peristiwa itu terjadi. Oke anak-anakku, jika kalian sudah mengetahui apa itu teks berita, ciri-ciri teks berita, serta unsur-unsur berita, kalian bisa melakukan kegiatan pada halaman 2 dan 3 pada buku Bahasa Indonesia penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan revisi 2017. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Nanti kita tunggu lagi pada video selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan bisa berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.